yang lembut yang tidak bisa dilihat oleh orang yang mata fisiknya lemah. Wa kadzalika ar-ru'ya bi'ainil basirah takhtalif. Demikian juga penglihatan dengan mata hati itu berbeda-beda. Insyaallah. Fayara man kanat basiratuhu asfaq. Maka orang yang basirahnya, mata hatinya itu kuat, orang yang mata hatinya kuat orang yang mata hatinya bersih, dia akan melihat apa yang tidak dilihatnya oleh orang yang mata hatinya di bawahnya tingkatannya. Fa'aqwa anwa'il kasfi, maka macam-macamnya kasyaf yang paling kuat itu adalah kasful anbiya, kasyafnya para nabi alaihi wassalam. Wa atammuhum, dan yang paling sempurna kasyafnya adalah Nabiuna alaihi wassalam, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha qad kushifa lahu an ilmil awwalin wal akhirin. Karena Allah telah membukakan kasabnya ilmu-ilmu para nabi terdahulu, para orang-orang terdahulu dan orang-orang yang belakangan. Wa man kana wa an ma huwa ka'in summa man ba'dahum al-awliya hasba maratibi. Dan Allah telah singkapkan kepada nabi apa yang telah ada dan apa yang akan ada, dan kasab yang paling tinggi setelah Nabi adalah kasabnya para wali hasba maratibihim, sesuai tingkatan mereka masing-masing. Jadi kasab itu terbukanya singkapan mata batin terhadap segala rahasia makhluk itu bermacam-macam, nggak sama. Lawang di bidang ruqyah aja nggak sama. Ya, Bambang sini. Coba lihat tuh di badannya dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaib wa syahadatur rahmanir. Oh, kuntilanak. Jono sini. Coba lihat. Alimul ghaib wa syahadatur rahmanir rahim. Ya. Genderuwo. Tole sini, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaib wa syahadatur rahmanir rahim. Tuyul. Lah kok beda-beda? Ada lagi yang lihat. Waduh, ini ratusan ini. Bukan tuyul, bukan genderuwo, bukan kuntilanak, tapi ratusan ini. Bermacam-macam. Itu hal yang rendah, hal yang sepele. Bukan kesaktian. Itu ilmiah, ya, bisa melihat kayak gitu, bisa, yang seperti kita jelaskan di pelatihan-pelatihan. Yang lihat banyak jinnya itu, ini yang lebih lengkap, sempurna. Yang lihat genderuwo, ya dia kelihatan genderuwonya doang. Yang lihat kuntilanak, dia kelihatan kuntilanaknya doang. Yang kelihatan tuyul, dia ngeliatnya kelihatan tuyul. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Semuanya apa? Apalagi kasatnya para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga bermacam-macam. Ya. Kayak Hasan udah sering melihat makhluk-makhluk halus kan gitu ya. Sampai jadi halus mukanya. Iya, ini Hasan ya kan. Kayak pengalaman tuh itu. Pengantin baru ya. Bagus itu malam pertama ngaji ya kan. Nah, itu, Masya Allah, penting ini. Apa sih itu kasab? Kasab itu seperti yang kami tulis di buku Al-Lataifus Saniyah. Kasab itu sebab terjadinya kasab. Ini agak panjang, nggak apa-apa ya. Yang nggak kuat, yang ngantuk, ya pulang nggak apa-apa, silakan. Sisa 3 orang juga nggak apa-apa.
Ya, ataupun nggak ada orang ya biarin aja. Makhluk-makhluk gaib juga dengerin kok, biarin. Emang kamu aja. Terjadinya sebab kasab itu annar roh idza raja'a anil hissi ilal batin. Ketika hari itu memasuki batin terdalam dan dia lenyap dari jangkauan alam zahir, ya, ba'ufat ahwalul hiss, maka seketika itu juga melemah anggota indrawi. Ya, kalau ruh kita ini sudah aktif ke alam batin, memasuki alam batin lebih dalam, maka akan lenyap jangkauan alam zahir. Akan lenyap jangkauan alam zahir. Sebelum tinggi-tinggi, saya contohin dulu kasusnya Hasan. Ya kan? Dia bertapa, berzikir pakai baca-baca mantranya dia, baca mantranya di ya. Wahai kau raja jin, wahai raja makhluk halus, wahai semua raja-raja, ya, semua raja mati manusia, datanglah yang datang, waduh makhluk usaha, ya kan, diikat di sukmanya, diikat di situ di pohon itu, ya kan. Udah bohirnya meskipun dia bergerak aktif, tapi lenyap, alam bohir lenyap, nggak sadar dia, karena sukmanya tertahan. Masuk ke alam batin, maka yang bohir itu lenyap. Woi, paham nggak? Ini contoh kasus kecil. Ini bukan roh, tapi sukma. Kalau nanti berhubungan dengan ruh, dikit lain lagi, lebih tinggi lagi derajatnya, begitu. Lebih tinggi lagi alamnya, itu masih anak kecil, Hasan. Rendah, kecil. Tapi ketika dia sudah batinnya memasuki, rohnya memasuki batin dengan zikir gerbangnya, ya, dengan zikir gerbangnya, maka jangkauan alam zahir lenyap. Bisa dipahami di sini? Bisa dipahami? Oke, ini pelan-pelan nih. Ya, semua yang berhubungan dengan alam indrawi lenyap. Itu kasus kecil, apalagi ketika orang kasar. Ya. Dan ba'ufat ahwalul hiss, semuanya ini indrawi melemah. Maksudnya lemah tuh bukan tubuhnya lemah, enggak begitu, tapi fungsinya. Bukan dia lumpuh, bukan. Wa gawiyatir roh, maka saat itu roh akan menjadi kuat. Wa ghalaba sultanuh, dan akan mengalahkan pengaruh indrawi. Wa tajaddada tasawwufuh, akan semakin mengembang ruhnya. Wa a'ana ala dzalik, dan yang bisa menguatkan itu al-dzikru, adalah zikir. Kadang wali itu nggak bisa membuka ruhnya dia ini hanya dengan zikir baru bisa, begitu. Dibantu pakai kita. Maka torikoh itu banyakan adalah zikir, mujahadah. Penting ini termasuk zikir ini, mujahadah ini. Dengarkan baik-baik Panjur. Fa innahu kal ghidha litanmiyatir ruh, karena zikir itu bagaikan asupan gizi, ya, untuk mematangkan roh. Kal ghidha litanmiyatir ruh, seperti asupan gizi untuk kematangan roh. Wala yazal fi numuwin wa tazayyudin ila ayasir suhudan. Terus demikian, ya, berkembang sehingga alam rohaninya itu terserap
dan teralami, maksudnya dia itu menyaksikan syuhudan. Ba'da angkana ilman, yang sebelumnya itu dia cuma mengetahui aja dari hadis Al-Quran. Dengan kasut dia bisa terbuka, Masya Allah gitu. Itu kasut, itu kasut. Ada orang Ibrahim bin Adham di majlis seperti ini, terus ada anak muda itu datang, wah dia tampang wangi. Ibrahim bin Adham ngomong, Yahudi, itu Yahudi. Kemudian Ibrahim bin Adham keluar dari majlisnya. Nah, Ibrahim bin Adham melihat si pemuda ini, nanya sama yang ditanya sama Ibrahim, tadi Syekh itu ngomong apa? Kata Syekh saya itu, kamu tuh orang Yahudi. Mana Syekh kamu? Itu ke sana, dikejar, cium tangan dan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Loh, kenapa kamu masih Islam? Ya, karena di kitabku dikatakan orang siddiq itu bisa melihat kondisi seseorang yang sesungguhnya. Dan aku ngetes di sini. Di kumpulan ini kalau ada orang siddiq, maka dia akan mengkasatku bahwa aku orang Yahudi bukan Muslim yang ikut pengajian pura-pura. Akhirnya dibimbing jadi sufi, dia jadi wali Allah, jadi murid bin Ibrahim bin Adham yang asalnya dia seorang Yahudi. Terjadi juga kepada Imam Junaid ketika mengaji tentang ilmu batin hati. Ada seorang pemuda tampan berdiri. Ya aku bertanya sama kamu, apa makna hadis ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah? Takutlah kamu kepada firasatnya orang mukmin, karena orang mukmin itu memandang dengan cahaya Allah. Apa artinya? Imam Junaid nunduk sebentar, lalu menjawab, kamu sudah waktunya sekarang masuk Islam. Langsung dia asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa tahu kalau dia itu bukan orang Muslim tapi orang Yahudi. Bisa tahu. Kenapa? Melihat dia di Lauhul Mahfuz, ini orang udah waktunya masuk Islam, dia bukan orang Islam. Dia bertanya tentang takutkah kamu kepada firasat orang mukmin, karena dia memandang dengan cahaya Allah. Jadi ada wali yang lebih tinggi itu namanya wali Kummal atau waliul kamil. Waliul kamil itu dia bisa memandang Lauhul Mahfuz, bisa memandang Lauhul Mahfuz. Di antaranya Syekh Abdul Hasan Hasyadzili. Ini atla'ani Allahu al-Lauhul Mahfuz walaula ta'addub ma'ajdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagultu alaman lakituhu hadza sya'id wa hadza syaki. Aku nih tiap hari bisa memandang Lauhul Mahfuz. Kalau seandainya aku nggak beradab dengan kakekku Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku akan ngomong sama orang yang datang kepadaku, calon neraka, kamu calon surga, kamu calon neraka, kamu calon surga, kamu beruntung, kamu celaka. Kalau nggak aku beradab sama Rasul, aku udah bilang sama orang-orang kayak gitu. Karena aku udah ditampakkan Lauhul Mahfuz. Kasar, tinggi. Ada lagi, Syekh Jakir mengatakan, ma'akhadtu ala muridin illa waqad nadartu ismahu fi Lauhil Mahfuz wa annahu min auladina. Tidaklah aku membaiat seorang murid, seorang salik, seorang murid dalam baiat kecuali aku telah melihat namanya itu di Lauhul Mahfuz dan dia termasuk anak bimbinganku gitu. Jadi mau baiat kemarin dilihat dulu, oh ini ada di Lauhul Mahfuz muridku. Kalau enggak dibaiat, diam aja. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah ke Mekah ya, ke Ka'bah.
Itu beliau melihat ada seseorang yang tawaf jingkrak-jingkrak, kakinya satu, loncat-loncat itu. Oh, kok tawaf kaki satu ini orang? Tahukah kamu bahwa harus Ya. Kok tawaf ini kaki satu gitu? Diparanin, ada yang janggal diparanin. Man hadza ta'ib birijlin wahid. Siapa ini yang tawaf kaki satu? Kata yang tawaf ini yang kaki satu bilang, ana imra'atun, aku ini seorang perempuan dan aku dari Baghdad. Aku tawaf ini meninggalkan putriku yang lagi tidur di Baghdad. Jadi kaki satuku lagi jagain putriku yang lagi tidur di Baghdad. Kamu pikir aja, Mekah dan Baghdad beribu kilometer jaraknya. Kata Syekh Abdul Gede Jali, sebentar, kamu dari Baghdad. Aku nih tiap hari nyongok, tiap hari nih lihat Lauful Mahfud bolak-balik. Kok aku nggak melihat kamu? Katanya si perempuan ini ketawa. Kalau Lauful Mahfud itu levelnya kamu, levelnya kamu dan para wali yang sepertimu. Kalau aku Ummul Kitab di atasnya lagi. Subhanallah. Ada wali perempuan yang manggomnya lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir.